Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifanur Rahma Kamba, NIM C24012011071, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi DNA. Untuk urutan prosedur analisis molekuler, itu diawali dengan isolasi dan juga ekstraksi DNA. Dilanjutkan dengan elektroforesis, kemudian PCR, kemudian elektroforesis kembali, dan yang terakhir itu sequencing. Teman-teman tahu gak sih apa itu isolasi DNA? Isolasi DNA merupakan teknik untuk memisahkan sel dengan zat-zat yang tidak diperlukan. Dan untuk tujuannya itu untuk mendapatkan DNA yang bagus dengan konsentrasi yang baik. Dan hasil dari isolasi ini adalah DNA genom. Apa itu DNA genom? Yaitu keseluruhan infogenetik dari suatu individu. Selanjutnya untuk isolasi DNA sendiri itu ada preparasi sampel, yaitu sampel di vortex menggunakan aquades sebanyak 5 kali bilasan yang masing-masing itu selama 1,5 menit. Kemudian tahap selanjutnya untuk melakukan isolasi DNA itu ada di raker biologi molekuler ini. Untuk tahapan melakukan isolasi DNA terdiri dari 29 langkah. Langkah yang pertama yaitu siapkan 0,03 gram sampel dalam 1,5 ml tube. Kemudian langkah yang kedua, tambahkan 200 mikroliter IgG buffer. Selanjutnya, homogenisasikan hingga larutan tercampur. Kemudian langkah yang keempat, tambahkan 20 mikroliter Protki ke dalam larutan sampel. Untuk Protki sendiri itu berfungsi untuk menghancurkan protein. Untuk langkah yang kelima, kocok selama 30 detik. Kemudian inkubasikan sampel pada suhu 60 derajat selama 30 sampai dengan 60 menit. Langkah yang ketujuh, invert setiap 5 menit sebanyak 30 kali. Kemudian, tambahkan 200 ml GBT buffer ke dalam larutan sampel. Langkah yang kesembilan, kocok selama 5 detik atau menit. Untuk langkah yang ke-10, inkubasikan sampel pada suhu 60 derajat Celcius selama 20 menit. Langkah yang ke-11, invert setiap 5 menit sebanyak 30 kali. Kemudian tahap yang ke-12, preheat FBIB 200 mikroliter per sampel sampai 60 derajat Celcius untuk emulsi. Kemudian langkah yang ke-13, tambahkan 200 mikroliter ETOH ABS ke dalam sampel. Kemudian langkah yang ke-14, kocok sampel selama 10 sampai dengan 30 detik agar larutan tercampur. Langkah yang ke-15, simpan sampel di dalam freezer selama 30 menit sampai dengan setengah hari. Kemudian langkah yang ke-16, transfer sampel ke spin GD column. Untuk langkah yang ke-17, yaitu sentrifus larutan sampel dengan kecepatan 14.000 sampai 16.000 gravitasi. Untuk langkah yang ke-18, buang cairan bawah yang ada di tube sampel. Langkah ke-19, tambahkan 400 ml W1 buffer ke dalam tube sampel. Untuk W1 buffer sendiri itu berfungsi untuk melarutkan sisa-sisa dari komponen sel, misalnya protein. Kemudian langkah yang ke-20 yaitu sentrifus larutan sampel dengan kecepatan 14.000 sampai dengan 16.000 gravitasi. Langkah yang ke-21, buang cairan bawah yang ada di tube sampel. Langkah ke-22, tambahkan 600 ml larutan W2 buffer ke dalam tube sampel. Untuk larutan W2 buffer sendiri itu berfungsi untuk melarutkan garam yang menempel pada larutan buffer sebelumnya. Langkah ke-23, sentrifus larutan sampel dengan kecepatan 14.000 sampai dengan 16.000 gravitasi. Langkah ke-24, yaitu buang cairan bawah yang ada di tube sampel. Langkah ke-25, sentrifus sampel dengan kecepatan 14.000 sampai dengan 16.000 gravitasi. Langkah ke-26, pindahkan dari GD column ke tube 1-5 ml. Kemudian langkah yang ke-27, tambahkan 50 ml preheat IB dan lakukan sebanyak 2 kali ulangan. Langkah ke-28, tunggu selama 10 menit. Dan terakhir, sentrifus larutan sampel dengan kecepatan 14.000 sampai dengan 16.000 gravitasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang isolasi DNA. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.